duduk kakinya diayun-ayun gitu. Uncang-uncang kaki. Iya, uncang-uncang kaki bang. Kagetnya setengah mati gitu kan. Nah iyalah. Pas di jendela kamar Bang Hendra. Enggak, jadi ini kan rumah saya. Ini sebelahnya tuh pas di depan rumah tetangga tuh ada pohon mangga gitu. Oh di depan maksudnya? Iya di depan. Depan rumah maksudnya? Jadi kan dari sana saya naik motor, jadi ada di situ. Oh, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita hanya mengetahui gelap tanpa terang atau terang tanpa gelap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Dayul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Membalut Sunyi yang udah setia mantengin channel kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang. Kali ini gue udah bersama narasumber yang akan membagikan kisah ceritanya waktu diteror oleh seorang dukun. Halo Bang Hendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Waduh. Kali ini katanya mau cerita tentang pengalaman Bang Hendra nih dulu. Katanya emang pernah diteror sama dukun katanya. Ya pernah. Pernah ya? Kapan waktu kejadian itu? Waktu kejadiannya sekitar tahun 2015. Oh, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya? Buat teman-teman yang udah penasaran, simak tonton sampai habis video ini. Dan buat kalian yang ingin kisahnya atau ceritanya diceritakan di channel Lembang Sunyi seperti biasa, kalian boleh DM Instagram kami atau chat di WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Mungkin kalian udah mulai penasaran? Cari tempat duduk terbaik, siapkan kopinya, langsung aja nih. 3. Jadi ini terjadi sekitar tahun 2015. 2015 ya? Pada saat itu saya masih kerja di perusahaan ekspedisi. Oh masih di ekspedisi ya? Masih. Jadi kebetulan itu kan saya kenal beberapa orang yang sangat akrab banget. Iya. Ya ada 2-3 orang lah gitu. Tapi yang paling akrab itu saya sama yang namanya Ricky. Oh salah satu teman. Ya salah satu teman, kebetulan dia atasan saya karena dia posisinya memang lebih tinggi lah ya? Lebih tinggi posisinya. Jadi dia mungkin karena orangnya enak gitu kan. Dia nggak mandang kita bawahan apa tuh sama aja gitu kan. Ada biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu ada tuh tipikal atasan yang muda-muda ya, gitu. Jadi familiar dia sama bawahannya. Nah selang waktu itu Ricky dia tuh jarang masuk gitu seperti jarang masuk dia. Jarang masuk kerja. Saya perhatiin itu ya seminggu ada 2 kali gitu. Liburnya. Maksudnya nggak masuk gitu. Nggak masuk gitu. Ini kenapa orang itu ya? Saya ini sama Ricky memang akrab banget kan. Jadi saya sama Ricky itu kadang seringnya saya yang main ke rumah Ricky. Jadi sama orang tuanya Ricky itu ya sama bapaknya gitu kan. Kalau ibunya kan udah agak lama juga meninggal. Oh. Udah agak lama juga meninggal. Jadi tinggal sendiri. Dia tinggal sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu kan di lingkungan sekitar itu kan saudaranya semua. Oh, ada paman, bibinya semua. Lingkungan keluarga besar. Keluarga besar. Dia termasuk ya keluarga berada lah di situ. Tokoh masyarakat juga gitu bapaknya. Oh bapaknya. Ya. Ya udah saya perhatiin kok dia seminggu, kadang seminggu 2 hari nggak kerja gitu kan. Ada apa ya ini. Terus beberapa waktu dia datang nemuin saya. Pamit dia ternyata. Oh resign. Dia resign. Ternyata kemarin dia nggak masuk tuh dia dapat
ngelamar kerja gitu, yang dia udah ngelamar kerja udah agak lama terus dapat panggilan. Jadi dia interview dan lain-lain lah, tes gitu lah. Kebetulan dia diterima. Nah itu dia kerjanya di luar negeri. Ya jadi dia mencari pekerjaan yang lebih bagus lah, dan hasilnya yang rezekinya ya rezekinya juga ada karena memang dia kuliah gitu kan, jadi bagus. Ya udah terus dia pamit tuh, oh lu mau pindah kerja di luar negeri? Oh ya udah oke lah, hati-hati aja lah di sana gitu, jaga diri, namanya di negeri orang gitu kan. Di mana tadi? Di Norwegia. Norwegia. Ya, di Norwegia. Lumayan jauh gitu udah. Jauh di Eropa gitu kan. Wah saya pikir ya pasti jarang ketemu, udah pasti jarang lah, ya kan. Nah pada saat itu kondisi bapaknya Arik itu memang agak sakit-sakitan. Karena usia ya? Karena usia juga agak sakit-sakitan, jadi dia ya karena berat juga dia sebenarnya ngelepas si Ricky ini, karena anak satu-satunya gitu kan yang harus ngurus dia. Istilahnya sekarang dia harus kerja di luar negeri kan? Jadi kan bapaknya itu agak berat juga, tapi ya demi suksesnya anaknya ya kan, jadi orang tua relain aja jadinya. Ya udah akhirnya dia pergi dah tuh kerja di luar negeri. Saya sih tetap aja kerja di situ kan. Waktu berlama lah itu, istilahnya udah sekitar ada berapa tahun lah ya. Ya kita jarang inilah, karena mungkin dia sibuk sekali kan gitu. Tapi apa namanya, telepon itu masih? Iya masih kadang-kadang, cuma memang saking sibuknya jadi jarang lah. Jarang pulang ke Indonesia lah ya. Jarang kontak juga, jarang pulang juga. Nah selama dia di luar negeri, bapaknya ini kan sakit. Jadi dia udah berobat. Itu kan di situ ada paman sama bibi. Jadi dia berobat ke medis, udah nih semua istilah ke dokter lah, ke dokter. Cuma kan namanya orang Indonesia itu kan biar udah ke medis, dia tetap pengen coba di non medis gitu, atau apa namanya alternatif gitu, seperti itu, alternatif. Ya udah kebetulan tuh setelah dia cari tahu ada tuh tetangganya yang katanya kenal sama seorang dukun lah gitulah, menyarankan ya paranormal lah atau ya paranormal lah ya, maksudnya mungkin takut ada gangguan dari makhluk gaib atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya ya dia kesana lah. Nah itu namanya Pak Jumadi, kenal lah. Pertama sih dia kesana, diantarin tetangganya tuh berobat. Ya terus karena sudah 2-3 kali, ya bapaknya Ricky kan juga kondisinya, maksudnya kalau itu agak sakit-sakitan kan, kalau macet apa itu kan badannya kasihan itu, jadinya dia, Pak Jumadi gimana kalau Pak Jumadi tuh yang datang aja ke rumah saya. Oh, disarankan tuh paranormalnya datang ke rumah orang tuanya Rizky. Rumahnya si Ricky nih. Oh, Ricky ya. Ya udah datanglah dia tuh suatu saat ke rumah bapaknya Ricky tuh, mau ngobatin gitu. Nah itu kan sekian waktu kan dia akrab tuh, maksudnya dia sering. Oh jadi berobat secara rutin ya? Rutin. Nah warga sekitarnya juga banyak yang punya. Banyak yang ikutlah, pengen tahu gitu, maksudnya saya juga ada ini ada itu gitu kan. Oh iya maksudnya karena warga tahu nih ada paranormal yang ngobatin bapaknya si Ricky. Jadi warga sekitarnya pengen coba-coba juga berobat gitu. Ya akhirnya ya Pak Jumadi ini ya dia sih oke aja, nggak masalah ya. Pak Jumadi ini hidup sama ibunya doang.
Si paranormal ini hidup Ya, sama ibunya juga. Ibunya aja berdua. Ibunya juga udah tua, jadi agak sakit-sakitan Sama juga. sakit-sakitan juga. Sakit-sakitan juga. Ya udah, jadinya Pak Jumadi itu sering ngobatin warga sekitar, kan akrab kenal. Sering lah dia tuh kadang-kadang kalau dia butuh dia minjem sama warga-warga sekitar itu kan. Ya banyak lah, bukan satu dua, hampir berapa orang gitu kan. Pinjam sejumlah Di uang. sekitar itu ya nantilah diganti gitu kan. Jumlahnya cukup besar juga, lumayan lah. Warga percaya aja gitu. Percaya karena dia kan ini apa? Warga taunya itu kenalan bapaknya Ricky. Sedangkan bapaknya Ricky itu kan tokoh di masyarakat itu tokoh. Jadi ya percaya banget sih. Warga itu ya percaya aja gitu kan. Oh ya, orang dia kenalannya bapaknya Ricky, tokoh masyarakat gitu. Gak ada curiga ya? Gak ada curiga sama sekali. Selang waktu berapa tahun di sana tuh, Ricky itu punya sering transfer uang ke bapaknya tuh. Kalau gajian gitu ya? Iya, kalau gajian disisihkan, ditransfer gitu kan ke bapaknya. Terus satu saat Ricky itu mungkin pengen invest, dia pengen punya rumah lagi gitu, maksudnya selain itu. Iya. Jadi dia pikir ya udahlah, dia minta tolong sama paman sama bibinya cariin rumah lah gitu di daerah mana. Oh, invest rumah ya. Invest rumah nih maksudnya gitu. Ya udah, akhirnya dicariin. Nah, ada tuh di daerah Parung. Di daerah Parung ini. Parung Bogor ya. Bogor ya. Dapatlah, ya luas juga lah, ada sekitar 200 meteran gitu. Tanah udah ada rumahnya? Ada rumah, rumahnya bagus juga ya. Cuman ya ukuran rumah bagus biasa aja, maksudnya belum tingkat, belum apa, enggak. Masih biasa lah, standar lah ya. Standar lah gitu. Nah, oke katanya. Akhirnya Ricky kan setuju, ya udah beli aja rumah itu. Akhirnya dibelilah sama Ricky itu. Udah dibeli, oke. Nah, Pak Jumadi dan ibunya ini kebetulan mereka kan ngontrak, jadi nggak punya rumah, jadi ngontrak lah. Hidupnya bayaran itu kontrak pindah kontrakan. Ya, pindah lah ya. Pindah kontrakan gitu kan. Nah, akhirnya bapaknya Ricky nih punya usul juga dia, menyarankan. Ki, gimana kalau yang sementara kan rumah itu kosong. Kalau rumah kosong kan nanti cepet rusak gitu bang. Kalau nggak ada yang nempatin kan rumah itu cepet rusak. Gimana kalau Pak Jumadi aja yang tinggal di sana? Yang tinggal di sana sekalian jagain rumah. Ya udah. Ya Ricky sih oke aja, karena kan dia tahu Pak Jumadi itu kan orang yang baik, ngobatin bapaknya kan, orang baik juga gitu. Oke lah gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya nggak lama Pak Jumadi sama ibunya nih yang agak sakit-sakitannya, memang udah sakit sih, udah tua karena udah tua. Diboyong lah ke sana. Diboyong lah ke Parung. Jadi dia tinggal di sana sekalian merawat, nungguin rumah gitu. Merawat rumah. Ya, merawat rumah. Belum ada setahun. Itu bapaknya Ricky itu sakitnya dia semakin keras gitu. Semakin payah lah. Semakin parah lah sakitnya, semakin parah. Ya akhirnya ya meninggal dunia karena sakitnya. Karena sakit itu. Akhirnya ya kontak Ricky kan, menghubungi ya, menghubungi Ricky. Ya udah, Ricky-nya pulang lah itu ya saya datang juga kan ya, karena udah kan seperti orang tua sendiri. Datang udah selesai itu acara pemakaman, ya saya nginep di situ kan semalaman gitu kan. Semalaman ya ngobrol-ngobrol aja kita,
ini gue kan punya rumah di Parung, kata Ricky. Sedangkan gue kan harus balik lagi nih ke Norwegia. Gimana kalau lu aja yang beli? Oh, niatnya si Ricky ini mau ngejual ini. Iya, tapi dia karena dia tahu saya itu belum punya rumah, gitu kan. Mungkin ibaratnya seperti sekalian menolong lah. Gitu Sebenarnya mau nawarin. Ya, dia menawarkan jadinya rumahnya tuh. Gimana, lu mau nggak? Gitu kan. Karena kan dia udah ada rumah itu, ya kan. Daripada maksudnya tuh ya mendingan daripada sama orang lain, mendingan sama temen gua, sama saya maksudnya. Ya, gitu teman akrab lah ya. Akrab. Ya oke sih, tapi ntar ya gue pikir-pikir dulu gitu kan. Ya udahlah, udah gitu. Ya udah selesai acara itu kan, sampai saya nginep semalam, paginya saya balikan. Karena kan mau kerja lagi besok. Terus dapat sekitar beberapa hari tuh dia nelpon, ayo lu gimana, jadi nggak mau lihat rumahnya dulu? Ya oke lah, lihat rumahnya dulu. Memangnya mau lihatnya hari apa nih? Saya nanya gitu kan. Rencananya sih kita mau ke sana hari Sabtu. Kebetulan kan libur tuh, Sabtu Minggu. Ya oke lah, saya bilang gitu. Ya udah, nggak lama hari Sabtu nih, ya saya ke sana. Berangkat lah ya. Ya siang tuh. Sendiri maksudnya? Ya sendiri ke rumahnya Ricky. Begitu saya sampai di rumah Ricky, ternyata di sana tuh bukan cuma Ricky aja, tapi ada paman, bibinya, sama seorang ustadz sekitar itu. Maksudnya nih, mereka nih mau ikut juga. Gitu. Saya pikir kan kita berdua aja gitu kan. Ngelihat ke sana tuh saya sama Ricky aja. Saya pikir kok paman sama bibinya sama ada Pak Ustadz segala, tapi kan saya nggak terlalu pikirin lah. Ya mungkin juga mereka mau lihat juga, lihat nganterin gitu kan sekalian. Ya udah, akhirnya kita berangkat ke sana kan. Sekitar jam 2 lah kita berangkat ke sana. Berangkat ke sana sampai Parung ya hampir asar lah. Hampir asar. Sampai sampai di sana itu anehnya paman sama bibinya itu nggak mau ikut masuk ke rumah Pak Jumadi. Maksudnya yang ditungguin Pak Jumadi. Ini posisi Bang Hendra sama mereka ini naik mobil. Jadi nggak mau turun dari mobil? Nggak mau. Jadi yang turun dari mobil ya cuma Ricky, saya sama Pak Ustadz. Gitu ya. Ya, mereka di mobil, nunggu di mobil. Saya pikir kenapa mereka nggak mau turun, aneh lagi nih kan. Tapi ya udahlah, mungkin ya mereka udah tahu keadaannya dan cuma mau nganterin aja. Ya udah, akhirnya saya masuklah tuh sama Ricky sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Belum ada sautan tuh dari dalam. Belum ada yang jawab. Assalamualaikum. Ada tuh. Waalaikumsalam. Udah, pintu dibukakan tuh. Keluarlah tuh Pak Jumadi. Potongan orangnya sih ya nggak terlalu tinggi ya, sedang aja gitu. Ya kumisan gitu. Memang sih tampangnya sedikit sangar gitu, seperti apa? Sesuai ya, profesi ya sesuai profesinya juga. Nggak tinggi tapi badannya tegap gitu. Sesuai lah sama profesi dia, jadi seorang dukun gitu. Udah kita masuk, tapi tuh saya lihat mukanya Pak Jumadi ini seperti agak kurang senang, kurang welcome. Saat kita datang tuh dia kayak agak resah apa gelisah atau kayak kesel gitu kan. Oh gini mukanya gitu kan. Seharusnya kan kalau dia
yang nunggu rumah itu kan datang orang yang punya rumah, seenggak-enggaknya mukanya kan harus seneng gitu kan, istilahnya kan begitu kan. Ini dia enggak. Ya udah akhirnya, ya udahlah saya masa bodohin aja kan. Saya nggak ngerti lah, mungkin emang begini kali gayanya, tipikalnya. Ya udah, duduklah kita, silakan duduk. Ya udah duduk. Langsung aja tuh Riki, nggak pakai basa-basi. Ini Pak Jumadi, saya nih mau berniat ngejual rumah ini. Langsung tuh Pak Jumadinya kayaknya agak kurang seneng gitu kan. Diri dia langsung. Loh kalau dijual nanti saya tinggal di mana dong sama ibu saya gitu. Jadi kelihatan kurang apa? Kurang seneng dia. Tapi ya Rikinya ya itu kan bukan urusan saya gitu kan. Ini kan rumah saya gitu kan Pak si Riki bilang. Makanya saya datang ke sini, saya mau ajak orang yang mau beli ini ngeliat rumahnya dulu gitu. Ya Pak Jumadi ya sedikit kesel dia memang kan, sedikit kurang seneng, tapi ya silakan gitu kan ya, karena memang itu kan ya silakan kalau mau dilihat gitu. Ya udah masuk Riki, saya sama Pak Ustaz masuk ke dalam. Ya lumayan luas kan, lumayan luas. Saya lihat ke belakang tuh kan, ke belakang itu kan ada kamar mandi. Di kamar mandi itu ada, di sininya ada kamar. Cuman sebelah kamar mandi. Ya sebelah kamar mandi ada kamar. Kamar. Itu kan kamar gitu kan. Pintunya terbuka. Saya lihat di situ ada, yaitu seorang ibu yang udah tua, lanjut usia lah, sakit ya, mungkin jadi karena dia berbaring aja di situ, terbaring di tempat itu. Oh ini kali, saya pikir oh ini ibunya Pak Jumadi. Oh ya udahlah gitu kan. Ya saya lihat-lihat, udah puas nih lihat-lihat atasnya apa, plafonnya semua tuh saya udah lihat. Ya udah saya keluar sama Riki kan, karena dia udah tahu kan udah lihat-lihat juga, Pak Ustadz juga udah pernah lihat ke situ. Ya mereka sih lihatnya cuma sekedar sekilas aja gitu, karena toh rumahnya juga mau dijual gitu kan. Ya udah kita keluar lagi, keluar duduk, Pak Jumadi masih di dalam. Kita duduk karena kita tamu kan dari jauh. Pak Jumadi itu ya walaupun dia kesel, tetap aja dia nyediain air minum. Walaupun air putih maksudnya. Air putih, walaupun cuma air putih sama makanan kayak makanan kampung lah, makanan kecil kayak rengginang gitu ya. Makan makanan yang cuma ada di kampung ya. Yang ada di kampung. Udah tuh selesai disediain. Saya memang haus dari tadi kan, dari perjalanan tuh udah haus banget. Ya udahlah saya minum ya Pak airnya. Iya katanya. Udah minum aja. Udah saya minum kan. Tapi yang rada aneh juga, Riki sama Pak Jumadi nih, Riki sama Pak Ustadz ya, itu nggak mau minum. Kenapa itu? Ya saya juga nggak ngerti kenapa dia nggak mau minum ya, apa yang nggak haus gitu. Aneh lah ya. Aneh lah, pokoknya ada lagi itu yang aneh gitu kan jadinya. Ya udahlah, saya sih ya biasa aja ya. Biasa aja, nggak ngerti kan. Nggak punya perasaan macam-macam lah. Mungkin kalau saya pikir Pak Jumadi begini wajar, saya bilang, karena dia memikirkan nanti dia mau tinggal di mana sama ibunya, itu kan jadi normal juga gitu. Bagi kondisi ibunya Pak Jumadi ini dalam keadaan sakit dan sudah lanjut usia juga. Ya, itu dia masalah, mungkin dia menjadi masalah di pikiran dia seperti itu. Akhirnya dia seperti orang yang agak kesel mungkin ya. Udah selesai itu, ya udah Pak Jumadi kata, saya minta Pak Jumadi secepatnya untuk pindah. Karena
rumah ini kan udah ada yang mau beli gitu kan. Kata Pak Jumadi, iya nanti saya pikirin gitu. Ngomongnya sih dia nggak welcome banget ngomongnya, Ketus lah jadi ya. ketus banget gitu, ngomongnya ketus banget. Iya nanti saya pikirin gitu. Ya udah, dalam hati saya udahlah, itu kan memang tipikalnya juga dari raut wajahnya memang orangnya kan seperti itu, Kelihatannya kasar gitu, keras gitu iya, ya. keras. Ya udah Pak Jumadi, kami permisi dulu, kata Riki gitu. Ayo Pak Ustadz, ayo kita Pulang. Ya udah kita pulang lah. Yang paman sama bibinya mah di dalam mobil aja gitu kan. Turun pun dia nggak mau. Saya juga bingung kenapa gitu kan, bingung. Ya udahlah, akhirnya kita berangkat pulang nih. Walau di perjalanan tuh saya pikir rada aneh nih, tapi saya buanglah jauh-jauh, mungkin ya normal lah istilahnya. Dia bingung mungkin memikirkan tempat tinggal buat nantinya. Udah, saya nggak pikirin lagi lah itu. Nggak banyak pertanyaan Nggak lah ya. banyak pertanyaan lagi. Ya udah, nggak lama kita sampai tuh di rumah Riki. Di mana tadi Riki rumahnya? Di Rempoa. Oh, di Rempoa. Sampailah kita di rumahnya Riki. Yang saya heran ini, itu di rumahnya Riki udah banyak orang. Maksudnya? Udah banyak warga, tetangga sekitarnya itu udah pada kumpul. Ngapain? Ya saya juga nggak ngerti, kok banyak orang gitu kan. Aneh lah ya. Aneh, ada Orang apa ya, orang pergi- kita pergi cuma ngeliat rumah, gitu. tambah aneh lagi kan. Waduh, ada apa nih? Dalam hati mulai rada, ini pasti ada yang aneh nih. Maksudnya udah pasti ada Bisa sesuatu nyimpulin lah ya. Iya. Kayak ada yang nggak masuk akal lah. Iya. kata-kata. Orang cuma mau lihat rumah kok, warganya nungguin, tetangganya nungguin di depan rumah Riki itu. Jadinya saya bingung juga. Ya udahlah, sampai kita turun, mereka tuh langsung nanya begini, di sana ngelihat apa, ada apa di sana gitu. Ya, saya bingung, saya bilang nggak ada apa-apa. Iya, ya kan? ngeliat apa? Ngeliat rumah. Ngeliat rumah nggak ada apa-apa, cuma lihat rumah aja gitu. Oh, cuma ngeliat rumah aja. Iya. Emangnya ada apa gitu kan? Akhirnya saya udah masuk dulu gitu kan. Warga tuh di teras tuh Banyak ya. banyak. Udah, yuk kita masuk dulu. Ya udah masuk tuh. Ngobrol di dalam aja. Ngobrol di dalam aja. Nanti saya ceritain gitu. Nah, udah kan saya jadi pertanyaan nih. Ini ada apa gitu. Akhirnya saya bingung apa. Ya mencari jawaban juga lah dari keanehan yang tadi itu. Ini ada apa sebenarnya? Akhirnya Pak Ustadznya cerita tuh. Pak Ustadz yang cerita, mewakili warganya lah, warga sekitarnya. Ceritanya. Jadi begini, Pak Jumadi itu dulu kan sering ngobatin bapaknya, almarhum. Saking seringnya jadi warga tuh udah akrab, udah kenal gitu. Jadi akhirnya pada ada yang minta tolong juga sama berobat dia, berobat juga. Nah, di saat dia berobat itu kadangkala dia meminjam uang sama warga sekitar itu. Jadi jumlahnya ya cukup besar lah untuk ukuran warga itu ya misalnya 1.500.000 ya lumayan gitu kan. lah ya. Ya lumayan lah untuk ukuran warga di situ. Nah, nggak selang kan warga tuh nagih, kata dia kan ke Pak Jumadi, tapi malah galakan dia, galakan Pak Jumadi nih. Kok bisa begitu ya, kata saya, kok bisa galakan Pak Jumadi, Pak? Galakan yang punya utang daripada yang warga dari nagihnya sopan,
sampai kasar, tetap dia kekeh, tetap dia nggak mau bayar. Warga kan kesel kan, ya udahlah, apa istilahnya, keluarlah kata-kata yang nggak pantas juga gitu kasar, kan. ya. Akhirnya kasar. Rupanya nih Pak Jumadi ini kesel, dendam dia. Nah, mulailah itu warga itu diteror. Maksudnya diteror secara gaib, secara melalui makhluk halus gitu. Masya Allah. Diteror. Jadi karena kebetulan Pak Jumadi ini seorang praktisi ya, dukun, punya kemampuan lah ya. Akhirnya warga diteror. Pakai cara makhluk halus ya. Ada. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih maksudnya. Ya misalnya dia di rumahnya nih malam-malam gitu, tahu-tahu di dalam rumahnya ada yang mondar-mandir lah, ada yang gitu. Penampakan genderuwo lah. Jadi person to person ya, maksudnya. Iya. Setiap orang yang punya urusan bermasalah sama Pak Jumadi. Dengan Pak Jumadi itu merasakan itu semua teror itu. Jadi nggak satu orang yang kena teror. Iya, akhirnya warga yang tadinya berani berbalik jadi takut. Nah, takutnya maksudnya takutnya Pak Jumadi ini mungkin kalau bahasa kita mungkin punya cara tuh kayak misalkan disantet atau diteluh. Ya itu yang paling takutin ya. Itu yang paling takutin sama ya teluh lah, santet lah gitu kan istilahnya. Jadi tuh warga tuh dari tadinya berani sampai akhirnya jadi takut. Jadi gitu. Kenapa tuh Pak Ustadz yang diutus? Pak Ustadz akhirnya yang menjadi wakil mereka ke sana. Nah, paman nama bibinya tuh nganter si Riki. Sedangkan mereka juga takut. Jadi mereka tuh tetap di mobil. Gitu. Kalau Riki kan memang dia dapat sih selentingan, tapi kan dia karena dia udah lama di luar negeri kan, jadi pola pikirnya agak beda lah gitu. Jadi realitas ya karena dia udah agak lama di luar negeri kan semuanya serbanya harus ada logika aja ya, realitinya gitu, harus ada bukti gitu. Ya udah, oh gitu jadinya. Makanya warga tuh pada kumpul tadi pada saat kita sampai di rumah Riki. Ternyata mereka diteror. Sebenarnya nih Bang, warga juga sedikit curiga gitu. Maksudnya curiga sama siapa? Sama Pak Jumadi. Pak Jumadi atas meninggalnya bapaknya Riki. Oh gitu. Ya, warga tuh ada kecurigaan, ada sesuatu lah. Sehingga bapaknya Riki ini meninggal dunia. Maksudnya pemikiran secara nggak normal gitu ya? Ya mungkin meninggalnya secara nggak normal gitu. Ya bisa jadi, atau disantet apa teluh atau bagaimana gitu kan. Pokoknya warga punya pemikiran. Ya mungkin dia ingin menguasai rumah itu kan, karena dia tahu bisa jadi Rikinya ada di luar negeri gitu kan. Anak satu-satunya. Nah, anak satu-satunya. Itu mungkin kemungkinan itu. Ya udah, pas akhirnya saya tahu tuh, kejadiannya serem banget kayak gitu ya istilahnya. Nggak nyangka, saya pikir mah Pak Jumadi itu cuma penjaga rumah biasa. Ternyata kan ada kejadian yang serem kayak gitu kan. Seolah-olah dia ingin menguasai rumah itu jadinya. Dengan cara yang gaib itu, dengan cara teror warga itu ya, dengan cara yang nggak masuk akal gitu kan. Karena memang dia bisa kan. Ya udah, kata Riki, ya begitulah kejadiannya. Oh jadi si Rizky udah tahu sebenarnya nih ya? Ya Riki kan udah dapat info juga, selentingan lah dari warga yang curiga gitu kan. Pamannya atau siapa? Paman bibinya gitu. Ini sebenarnya kita curiga gitu. Mungkin dia bilang. Jadi kenapa si Riki ini
terkesan terburu-buru ingin menjual rumah itu karena ada faktor itu. Nggak mungkin ya, maksudnya di masa-masa apa namanya masih berkabung lah ya, maksudnya gitu ya. Ya nggak mungkin ya. Tapi ada sebab kenapa jadi, ada sebabnya jadinya seperti itu. Ya udah, akhirnya saya tahu, tapi Rikinya bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kan nanti kita suruh Pak Jumadinya pindah gitu. Ntar lu jadi bisa tinggal di situ gitu. Ya udah deh, saya bilang gitu kan, nanti saya pikirin dulu, soalnya saya juga kan nggak punya dana bang. Uang tuh pokoknya untuk membeli rumah ya istilahnya yang hitungannya besar banget itu nggak ada gitu, nggak ada. Bagi uang cash gitu nggak ada. Ya udah deh, nanti saya pikir-pikir dulu gitu. Pokoknya gini aja kata Riki, sekarang lu punya duit berapa, nanti lu cicil semampunya lu aja. Jadi saking dia pengen jual rumah itu sama saya gitu kan, jadi dia sampai begitu kan, di mana-mana orang jual rumah maunya cash, ya kan, nggak ada yang mau rumahnya dikredit gitu kan, kecuali ya kayak model-model rumah yang komplek gitu, kayak rumah subsidi ya, rumah subsidi gitu. Ya, mungkin karena apa kedekatannya Bang Hendra ya sama si Ricky, jadi gitu. Ya udah, setelah ngobrol sebentar, ngopi gitu kan, ngopi. Ya udah Ricky, nanti saya pikir-pikir lagi gitu kan. Soalnya memang benar nih, kalau untuk duit cash sebegitu banyak itu saya memang nggak ada gitu kan. Ya udah, pokoknya tadi aja seperti gue omongin, lu ada berapa aja, nanti sisanya lu bisa cicil semampu lu gitu. Terkesan memaksa lah ya. Terkesan memaksa dia. Ya udah, gitu. Ya udah deh kalau begitu kan. Ya udah. Nah, berangkatlah saya pulang. Saya kan bawa motor, taruh di situ. Ya udah pulang tuh bawa motor. Pulang udah agak malam juga karena kita sampai di situ aja udah maghrib tuh kan. Terus ngobrol-ngobrol sampai jam, ya adalah agak larut malam gitu kan. Saya sampai rumah jam 1 malam. Tengah malam ya. Tengah malam tuh. Sampai rumah tengah malam, jam 1 malam sampai tuh. Sampai rumah jam 1 malam, kebetulan saya belum sholat isya gitu kan. Ya udahlah gitu kan, saya bersih-bersih dulu gitu, saya wudhu, terus saya sholat isya. Itu kan kamar saya itu pintunya nggak bisa ditutup rapat, jadi dia agak rusak kanselnya, jadi pintunya nggak bisa kebuka gitu, nggak bisa kekunci lah, nggak bisa ketutup, jadi agak kebuka. Nah, selama saya sholat itu bang, itu di belakang saya perasaan tuh ada orang yang mondar-mandir lewat dalam hati, mungkin saya kali bangun malam mau sholat tahajud gitu kan, mungkin kebiasaan ibu saya kan gitu. Udah gitu kan, udah terusin sholatnya sampai sholatnya selesai. Saya kan mau rebahan ya, kayaknya bener pada pegel. Jadi saya rebahan tuh madep ke arah pintu yang terbuka itu bang, menghadap pintu lah ya. Nah itu dia tuh bang. Pas saya lagi rebahan, lewat tuh bang, apa bayangan putih kayak cewek gitu, rambutnya panjang putih. Itu maksudnya di kamar? Di luar kamar, karena pintunya tadi nggak bisa rapat ya, jadi kan kelihatan. Waduh, maksudnya apaan itu ya, gitu kan. Udah lewat lagi, mondar mandir tuh. Pas suatu saat bang, dia tuh nampakin mukanya gitu di celah-celah pintu itu.
Di celah-celah pintu itu dia nampakin mukanya, rambutnya panjang itu kan, mukanya putih-putih gitu, ya perempuan. Mungkin itu disebut kuntilanak gitu kali ya. Kaget saya, kaget istighfar. Udah saya baca doa yang saya bisa lah, gitu kan, saya baca doa yang saya bisa. Udah dia pergi tuh, hilang lah pokoknya. Nah hilang, nggak lama tuh abang saya pulang tuh, abang saya pulang malam dia. Pulang malam dia datang masuk, saya cerita sama dia kan, ada apa katanya, tadi gua tuh ngeliat ada perempuan, setan cewek lah, hantu cewek lah gitu, apa kuntilanak kayaknya, kuntilanak. Di mana? Sini lewat terus dia ngeliatin mukanya di celah-celah pintu. Ya udah gitu. Akhirnya tuh abang saya tuh nungguin di ruang belakang tuh di meja makan, dia duduk situ. Jadi tuh dia nggak tidur bang sampai pagi. Abangnya nungguin istilahnya jaga-jagain gitu, takut ada apa. Tapi memang nggak ada apa-apa maksudnya pas ada abang saya tuh. Tapi dia katanya ada juga sih ngelihat gitu. Cuman beda. Kata abangnya beda, bukan cewek dia. Apa? Tinggi hitam besar. Tinggi hitam besar tuh di dekat pintu kamar mandi. Ini kan ruang makan, kamar mandi itu di situ berdiri. Masih di tengah rumah lah itu. Masih. Itu berdiri gitu, matanya merah gitu. Kembali ringan serem gitu kan. Tapi karena abang saya juga orang yang pemberani gitu, ya udah takut gitu. Tapi ya udah, akhirnya dia baca doa, ya udah hilang kan. Sampai pagi, sampai itu dia nggak tidur. Saya sih tetap di kamar nggak tidur juga, cuman ya nggak berani keluar gitu kan. Ya udah pagi. Besoknya diteror lagi bang. Malam juga? Besok malamnya lagi diteror lagi. Dengan penampakan hantu wanita yang itu lagi. Kuntilanak lah ya? Iya kuntilanak. Sekarang dia bukan ini bang, tapi pas itu dia di sebelah saya kan ada rumah tangga, itu ada pohon mangganya. Di situ bang, dia lagi duduk, kakinya diayun-ayun gitu. Uncang-uncang kaki. Iya, uncang-uncang kaki bang. Kaget tuh setengah mati gitu kan. Nah iyalah, pas di jendela kamar Bang Endra. Enggak, jadi ini kan rumah saya. Ini sebelahnya tuh pas di depan rumah tetangga tuh ada pohon mangga. Oh di depan maksudnya? Iya di depan. Depan rumah maksudnya? Jadi kan dari sana saya naik motor, jadi ada di situ. Oh, astagfirullah. Jadi ini Bang Endra belum masuk rumah aja nih? Belum, baru balik. Ngelihat begitu, kaget kan. Tapi sebelumnya nggak ada? Ya nggak ada, sebelum ada masalah yang sama Pak Jumadi itu nggak pernah ada saya ngeliat kayak gitu, nggak pernah ada. Langsung saya buru-buru kan, itu bang apa dia ayun-ayun kaki sembari ketawa gitu kan. Ketawanya itu bisa dibayangin kayak gimana serem. Udah langsung saya buru-buru masuk, saya masuk itu kan, langsung masuk kamar tuh kan. Ya udah di ruang makan tuh juga ada seperti orang ini apa kayak jatuh-jatuhin barang-barang di dapur apa gitu. Iya, ruang makan itu di dapur ya, kayak ada aktivitas. Ada aktivitas gitu rame. Pokoknya kayak kurang begitulah. Berisik lah ya. Ya berisik lah gitu kan. Udah saya di kamar aja kan. Nggak berani. Kalau saya pikir kalau tikus pasti nggak kayak begini. Gitu. Suaranya pasti cuman sekali-sekali. Ya.
dia nih paling nih gitu kan. Karena saya udah ketemu sekali 2 kali, ya udah semakin Makin apa? Makin takut kuat gitu ya kan. pikiran ya. Semakin kuat tuh apa halusinasi ini pasti ada apa gitu, lagi ngapain, semakin takut. Udah. Akhirnya udah gitu, takutan keringat. Nah besoknya hari Sabtu saya ke rumah Ricky. Saya putusin ya, maksudnya nggak jadilah saya beli rumah itu kan. Karena abang ceritain semuanya. Ceritain semua tuh kejadiannya. Gue diteror bro, gitu kan, diteror. Kuntilanak, mana dia nangkring di pohonan ngayun-ngayunin kaki. Siapa yang nggak serem gitu kan? Gue nggak jadi dah beli rumah. Nggak jadi, lu nggak jadi nih, iya. Ya udahlah katanya gitu. Nggak jadi, ya udah saya pulang. Tidur kan tuh, tidur kayak saya ngimpi tuh kayak antara sadar dan enggak tuh. Apa namanya? Di rep-rep gitu. Ya, itu kayak ada yang ngindihin saya tuh, kayak ada yang nginjek gitu paha itu apa gitu, kayaknya berat banget gitu kan. Tapi saya mau teriak nggak bisa gitu kan. Ya udah gitu kan. Akhirnya bisa tuh. Astagfirullahaladzim, akhirnya bisa. Ya udah saya tidur. Paginya bang pada biru. Oh maksudnya ninggalin jejak pada biru. Masya Allah. Pada biru, bahasa pada biru gitu kan. Kayak orang bekas keinjak ya? Kayak orang bekas keinjak. Pada biru. Masya Allah. Astagfirullah, gimana ini ya? Pada biru begini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya sembari mandi tuh saya baca doa yang saya bisa aja lah. Saya baca doa yang semampunya bisa, ya semampunya. Saya mandi, saya jalan kerja. Nah, kerja, saya pulang, saya lihat udah nggak ada lagi. Apanya tuh? Biru-birunya tuh udah hilang. Biru-birunya tuh udah hilang. Apa namanya? Ya mungkin kalau ada istilah juga bang di apa namanya di kedokteran itu ada istilahnya. Tapi kalau ngelihat dari apa kronologi maksudnya yang mulai beruntun, akhirnya apa namanya Bang Hendra menyimpulkan kalau itu sebenarnya bukan istilah kedokteran jadinya, jadi gitu kan? Bukan, pasti ada makhluk halus itu. Ada gangguan. Ya, mungkin. Saya pulang tuh udah nggak ada, saya lihat. Ya udah ini pasti karena gara-gara itu kan. Ya udah. Teror ya? Teror itu. Ya udah nggak lama saya udah bilang nggak jadi kan. Nah, Ricky-nya juga nelpon tuh. Ya rumah juga gua nggak jadi jual, tapi Pak Jumadinya udah kita paksa pindah, gitu kan. Akhirnya dipaksa pindah bang. Akhirnya jadi, si Ricky ini paksa pindah lah, dia lapor ke aparat gitulah kan. Akhirnya dia dipaksa pindah, akhirnya tuh rumah itu dijadiin kayak tempat kumpul anak-anak muda, Karang Taruna gitu. Jadi kayak gitu dimanfaatin lah kayak gitu. Misalnya ada acara pengajian silakanlah di situ. Gitu. Daripada kosong ya saya bilang ya syukurlah, alhamdulillah gitu kan. Soalnya kalau dijual pun yang beli juga pasti kasihan gitu. Ya begitu kira-kira ceritanya. Itu selama ngerasain teror Bang Hendra itu gimana itu perasaannya itu? Takut banget gitu kan. Tapi maksudnya sampai apa? Maksudnya terornya cuma berupa
penampakan gitu ya gitu. Ya ada sih kayak apa itu istilah bola api gitu ada juga Bang. Oh. Saya Jadi ini intens iya. ya. Intens terus. Karena tahu mungkin gini ya. Karena mungkin Pak Jumadi ini tahu kalau misalkan Bang Hendra ini yang bakal nanti beli rumah. iya. Jadi kita diteror. Mungkin maksudnya ini supaya menggagalkan. Menggagalkan. Pantesan dalam hati saya ya para warga itu pada takut semua. Jadi terornya seperti itu Bang. Pikirannya mah tadi mah cuma penampakan di luar rumah atau apa di warga ya Mas. Ternyata sampai se ekstrim itu. Sampai ke dalam Bang, sampai se ekstrim itu dia. Terornya. Luar biasa itu. Subhanallah. Ya. Tapi sekarang si Rizky Ya si Rikinya balik lagi ke Norwegia. Dia rumah yang sekarang? Rumah yang sekarang ditempatin sama saudaranya. Oh gitu. Ya. Sementara dia belum rumah tangga kan, belum balik. Luar biasa nih. Ini ceritanya Bang Hendra nih. Tapi saya juga nggak kebayangan nih Bang. Kalau misalkan saya pribadi itu sampai maksudnya amit-amit ya maksudnya ya. Iya. Sampai yang namanya jangan sampai ngalamin lah. Diteror ya sama Teror. sama abis. Soalnya kan Karena kita hantu-hantu itu kan apa makhluk halus itu kalau kita nggak ngalamin itu kan kita biasa aja orang begitu. Tapi kalau kita ngalamin itu, waduh, ya seremnya itu takutnya itu luar biasa. kadang-kadang penampakannya nggak ada, suaranya aja udah bikin. Suaranya aja udah bikin kita takut. Ya, luar biasa nih. Kurang lebihnya gini deh. Mungkin kadang-kadang manusia itu kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang itu bisa berubah juga karena keadaan ya, maksudnya gitu ya. Mungkin tadinya baik, cuman karena kondisi atau situasi jadi berubah. Iya, begitu ya. Berubah. Wah, mau ngomong apa gue bingung ini. Ya mudah-mudahan gini aja deh. Buat teman-teman Lembah yang Sunyi bisa ambil cerita nih. Hikmah lah ya dari kisahnya Bang Hendra nih. Biar sampai kejadian lah sama kita lah ya Bang ya. Iya benar. Ya, jangan sampai lah kejadian seperti ini ya menimpa semuanya kalian semua. Nah, buat teman-teman Lembah yang Sunyi, terima kasih karena menonton video kita sampai selesai. Seperti biasa, gue cuma bisa beri nasihat, tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gue, Dayo dan Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.